Oke, dari kita mau ngebahas meme yang lagi ngewabah ya, gara-gara di spam sama anak-anak meme yang namanya Mishu. Cuman biar namanya kayak kearifan lokal, kita panggilnya Misue aja lah. Jadi sebenarnya apaan sih ini meme? Jadi ini tuh sebenarnya potongan picture-picture ya tentang outlet-outlet es krim Misue lah yang dibilangnya katanya ada di tempat-tempat anti mainstream gitu, kayak di Bikini Bottomnya SpongeBob lah, terus kayak ada di game-game itu, kadang terakhir-terakhir ada yang kayak di dunia lain atau di dimensi lain. Dan ini meme itu sebenarnya di spamnya masih benar gitu loh, jadi sampai di luar Facebook juga, kayak ada di Twitter juga gitu, di IG gitu. Dan dari mana sih asalnya sebenarnya ini meme? Jadi ini meme itu sebenarnya asalnya gara-gara satu anak Facebook yang namanya Aufi Rayesa ya. Jadi ada satu postingan picture gitu. Nah, ditambahin tulisan sama dia, katanya dikirain sama dia tuh di kotanya dia nggak bakalan ada Misue karena dia jauh dari pusat kota. Tapi ternyata nggak lama deket rukonya dia tuh katanya ada itu outletnya Misue gitu. Jadi dibilang katanya watch your back boys katanya. Bisa aja seberang rumah lu tuh warungnya Misue. Nah, sama dia tuh ditambahin nama potongan picture-nya si Bikini Bottom tuh. Ya, dia seolah-olah di Bikini Bottom itu di mana-mana ada Misue. Jadi sebenarnya yang posting pertama kali tentang si SpongeBob itu dia. Nah, belakangan tuh dipostingin sama anak-anak meme lain kayak OKS Obat Dungu gitu. Mereka posting, mereka ngedit seolah-olah di pedalaman Papua juga ada Misue gitu. Belakangan anak-anak meme lagi juga posting-postingin lagi sampai akhirnya nular ke platform-platform lain. Tapi sebenarnya sih nggak di Indonesia doang ini meme yang tentang Miss Everywhere itu ada gitu. Di Cina juga sendiri ada itu meme, cuman ya agak beda lah istilahnya. Kalau mereka tuh berupa video-video di TikTok gitu. Jadi gara-garanya ada temen gue tuh yang kuliah sama kerja di Beijing tuh, ya dia kasih tahu katanya. Ini sebenarnya kan ada yang mirip-mirip gini yang ada di Facebook sini tuh. Dibilang katanya ya, gue bilang terjemahin dong, gue bilang karena ya gue nggak begitu ngerti Mandarin karena Mandarin gue cetek, gue cuma bisa kata-kata yang umum doang. Ya akhirnya dia kasih tahu gua katanya, jadi ini gara-gara satu video TikTok ya yang entah siapa begitu. Ya dia kasih tahu katanya di rumah dia nggak deket itu cuman berapa blok gitu ada Misue, terus gak berapa blok lagi ada Misue lagi. Nah ini video tuh kayaknya ngetop gitu, akhirnya ditiru-tiru sama orang katanya, jadi oh di daerah sini ada Misue, di sini ada Misue gitu. Kalau gue bilang sih oh, wajar sih kalau di Cina itu sebenarnya masifnya sama kayak di Indonesia. Lu bayangin aja di sono tuh ada sekitar 22.000 outlet lah. Artinya tuh di kampung-kampungnya di Cina juga itu ada yang namanya Misue. Cuman meme-nya itu nggak cuma ada itu doang gitu loh. Di Cina itu ada lagi tentang yang lagunya Brainwash. Nah ini justru yang gue bilang seru ya. Jadi orang-orang di Cina ini nganggap katanya ini lagu-lagunya ini kayak brainwash gitu loh supaya ngajak lu beli ini es krim gitu. Jadi outlet-outlet Misue di sana tuh kayak setel lagu yang namanya I Love You You Love Me yang tentang Misue gitulah. Dia kayak ngubah dari lagu apa gitu. Nah itu dijadiin itu dipasangin itu lagu terus-terusan mereka sampai kayak ngeledek gitu. Kalau Misue buka 24 jam ini lagu disetel juga 24 jam. Ya terus dipasangin lagi tuh, ya akhirnya jadi jokes-jokes sama meme-meme gitu kayak si John Cena makan es krim itu dipasangin tuh lagu, atau si Wojek yang lagi itu tuh lagi mau tidur tuh dipasangin lagu Misue gitu. Atau kadang lagunya tuh diedit gitu, suaranya jadi serem-serem gitu. Jadi kesannya orang-orang kayak muak gitu sama itu lagu gitu. Terus konteksnya ini meme apaan? Kalau konteks ini meme gue lihat-lihat kalau yang di Cina sama di Indonesia sebenarnya sama ya. Jadi ini jokes tentang ya masifnya itulah istilah buka-bukanya franchise si Miswa ini. Jadi ada di mana-mana kalau perlu istilahnya di ujung belantara juga ada gitu. Kalau gue bilang sih kalau dari segi bisnis wajar ya mereka bisa begitu. Kenapa? Ya karena minumannya satu murah. Terus kedua, benefitnya buat orang-orang yang ngambil franchise itu dari minuman itu murah ternyata lumayan untungnya. Gue tahu kenapa. Ya karena salah satu temen gue ada yang buka di Bekasi ini. Cuman kalau dari segi franchise sih kagak murah juga 500 juta anjing, 500 juta buset dah. Itu kalau lu beli cilok tuh bisa tenggelamin satu RT itu pakai cilok. Terus kalau konteks yang kedua, konteksnya yang katanya tentang lagu ini. Jadi orang-orang di Cina ini sebenarnya pada muak gitu loh disetelin ini lagu gitu. Jadi menurut mereka tuh kayak kagak ada lagu lain lagi gitu dipasangin ini lagu terus gitu. Kalau gue bilang sih bagus aja ya di Indonesia nggak dipasangin ini lagu gitu. Jadi kalau dipasangin ini lagu, gue rasa nih bentaran juga di Indonesia langsung dijadiin meme. Sebenarnya jadi owner yang punya Miswa ini ya gue nggak tahu lah mungkin petinggi-petingginya gitu ya mungkin mereka tahu gitu ini lagu akhirnya dijadiin jokes-jokes gitu dijadiin meme-meme gitu
Ya akhirnya mereka nggak pasang nih lagu terus, akhirnya mereka selang-selingin sama lagu lain cuma sesekali dipakai gitu. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.